Enea Bastianini sekali lagi menjadi paket kejutan MotoGP pada balapan hari Minggu di Assen. Pembalap Italia ini memulai balapan dari posisi yang cukup jauh di belakang, dari posisi ke-10 setelah kualifikasi yang buruk. Namun ia berhasil mengakhiri balapan dengan baik, di mana ia melakukan hal yang tidak biasa dilakukan oleh pembalap lain. Untuk meraih posisi ketiga dan kembali naik podium setelah sebelumnya meraih posisi tersebut di Mugello. Sebelum jeda musim semi, The Beast mengalahkan rivalnya, Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez, dalam sebuah manuver yang membuat sang juara dunia 8 kali itu keluar dari lintasan yang menurutnya menjadi kunci mengapa ia harus dihukum 16 detik tambahan pada waktu balapannya karena tidak menghargai tekanan ban. Setelah balapan, Bastianini mengakui bahwa finish di podium adalah tujuannya, terlepas dari posisi gridnya yang buruk. Dalam balapan yang lebih sulit daripada yang ia perkirakan sebelumnya karena kondisi yang lebih dingin. Setelah balapan kemarin, podium bisa saja menjadi target hari ini. Dan pada akhirnya saya senang bisa berada di sini, kata pembalap bernomor 23. Balapan ini sedikit lebih sulit dari yang saya perkirakan karena saya sedikit kesulitan dengan ban belakang dan start saya tidak terlalu bagus. Tapi lap demi lap saya menjadi lebih baik dan ketika saya melihat bahwa saya bisa naik podium, saya memberikan segalanya untuk melakukannya. Dan tidak ada apa-apa, saya ada di sini. Dia kemudian menjelaskan bagaimana duelnya dengan Marc Marquez untuk meraih podium. Itu luar biasa, karena kami mengerem begitu lama. Tak satu pun dari kami yang mau mengalah. Pada akhirnya pembalap dengan posisi terbaik selalu menang, dan hari ini saya berada di sisi dalam dan berhasil menyalip. Akhirnya, ia menjadikan hari Sabtu sebagai tugas yang tertunda. Meskipun menurutnya kualifikasi di Assen sedikit aneh, kualifikasi adalah sebuah kesulitan. Pastinya. Tapi tahun ini saya merasa lebih baik di hari Sabtu. Apa yang terjadi kemarin agak aneh karena saya berada di grup seperti para pembalap Moto3. Tapi di masa depan kami harus mengurangi penderitaan, pungkasnya. Hari ini Marc Marquez melakukan yang terbaik yang dia bisa dalam balapan, mencoba membuka celah dengan menunjukkan kemampuannya, tetapi dia tidak berhasil naik podium. Dia menghabiskan seluruh balapan di posisi keempat, tetapi karena bannya mulai aus, dia kehilangan tempat menjelang akhir balapan. Disalip oleh Maverick Vinales, pembalap Cervera ini kemudian berhasil merebut kembali posisinya dan finish di urutan keempat. Perlu dicatat bahwa dia mendapat peringatan tentang batas lintasan di awal balapan dan dia telah mengalami masalah lain atau kesalahan manusia yang diakui oleh Marquez sendiri kemarin setelah sprint race. Untuk alasan ini, hari ini Marc telah berjuang melawan segala rintangan untuk mendekati podium dengan selisih 8/10 detik dari pembalap posisi ketiga, dalam hal ini Enea Bastianini. Meskipun telah melewati garis finish di posisi keempat, diputuskan untuk menghukum Marc Marquez karena tekanan ban. Masalah ini menjadi kontroversi dan banyak dikomentari, tetapi pembalap tim Gresini akan memiliki penalti waktu 16 detik.
Jadi untungnya dia finish di dalam 10 besar, akan tetapi dia akan kehilangan posisi dan poin, dia turun dari posisi keempat ke posisi ke-10. Namun podium tidak dimodifikasi, tetapi semua pembalap di belakangnya akan mendapatkan satu posisi. Marc Marquez mengangkat alisnya dengan memberi isyarat kepada Fabio Di Giannantonio untuk menyalipnya di MotoGP Belanda. Pembalap Gresini tersebut tampaknya mengalah pada lap 8 di Assen saat mereka berebut podium. Marquez dari Gresini terpaksa harus puas berada di posisi keempat dan Di Giannantonio dari VR46 di posisi kelima dalam balapan yang dimenangi oleh pembalap tim pabrikan Ducati, Pecco Bagnaia. Sylvain Guintoli dari TNT Sports yakin Marquez mendahului Di Giannantonio untuk menghindari penalti tekanan ban. Sangat mungkin. Bagi saya, seperti itulah kelihatannya, katanya. Ini adalah pertama kalinya kami melihat seorang pembalap melakukan gerakan yang jelas untuk mencoba berada di belakang seseorang. Jika kami jelaskan dengan sangat cepat, pembalap dan tim memiliki tekanan ban depan minimum yang harus mereka hormati. Mereka tidak boleh berada di bawah 1,8 bar selama 40% balapan. Mereka juga memiliki peringatan di dashboard jika mereka belum menyelesaikan cukup banyak lap di atas ambang batas tersebut. Cara untuk meningkatkan tekanan ban depan adalah dengan membuntuti seseorang. Karena orang itu akan mengambil udara bersih dari Anda, dan Anda akan mendapatkan udara panas dari motornya. Oleh karena itu, suhu dan tekanan di dalam ban depan Anda akan naik. Kami melihat keduanya Di Giannantonio dan Marquez secara terang-terangan tidak ingin memimpin rombongan. Ini menunjukkan bahwa inilah masalahnya. Jika mereka melakukan itu berarti mereka benar-benar berada di batas. Michael Laverty mengatakan tentang Marquez, dia berharap bisa bertahan di atas motor Ducati GP24. Celahnya terbuka dan dia harus kreatif untuk menjaga bannya tetap berada di jarak tersebut. Marquez kini tertinggal 51 poin dari pemimpin klasemen Jorge Martin yang finish kedua di belakang Bagnaia di MotoGP Belanda. Pecco Bagnaia kembali meraih kemenangan ganda di Assen dengan Martin dan Bastianini naik podium. MotoGP dimulai dengan start yang bagus dari Pecco Bagnaia dengan Maverick Viales menempati posisi kedua. Lex Rins mengalami hiksidra di tikungan pertama lintasan Assen, sementara Jorge Mart berhasil naik ke posisi ketiga. Marc Marquez dan saudaranya Alex berada di urutan keempat dan kelima. Mart menyalip Viales beberapa tikungan kemudian, sementara Bagnaia mulai membuka jarak dengan para pengejarnya. Pembalap Aprilia itu tidak menyerah, terus menempatkan posisi di depan pembalap Spanyol itu. Namun, justru Marquez yang berhasil menyalip dan merebut podium. Di belakang, Pedro Acosta naik ke posisi kelima setelah menyalip Alex Marquez. Bezzecchi adalah pembalap kedua yang terjatuh menambah nilai 0 pada akhir pekannya. Sementara itu, Di Giannantonio dan Acosta terlibat dalam pertarungan memperebutkan posisi kelima dengan pembalap Italia itu memimpin. Di depan, Viales terus menempel Marquez menunggu kesempatan untuk menyerang sambil menjaga jarak dengan Di Gia. Pembalap VR46 segera menyalip Viales dan melakukan hal yang sama dengan Marc Marquez hanya beberapa lap kemudian. Namun penyalipan pembalap Gresini itu sedikit aneh, seolah-olah Marquez membiarkannya lewat.
Di depan, posisi tetap stabil dengan Bagnaia unggul lebih dari 1 detik dari Martin. Bastian ini kembali menunjukkan kecepatannya yang bagus seperti kemarin, memulai comeback yang memungkinkannya mencapai posisi ke-6 dengan 8 lap tersisa. Kekacauan di grup pengejar setelah kesalahan yang dilakukan di Gia membuat Viales berada di posisi podium, dengan Marquez berada di urutan ke-4 dan di Gia di urutan ke-5. Namun, Bastian ini segera menyalip rekan senegaranya itu. Sang binatang mengejar Marquez bersenggolan dengan pembalap Gresini itu dan membuatnya terjatuh. Pembalap Cervera memasuki balapan di posisi ke-6 dengan cepat menyalip Ducati milik Di Gia. Acosta memanfaatkan pertarungan tersebut untuk melewati pembalap Italia itu dan merebut posisi ke-6. Sementara itu di posisi terdepan, Bastianini berada di belakang Viales. Dengan 4 lap tersisa, pembalap Italia ini merebut posisi podium. Pedro Acosta mengalami kecelakaan di lap terakhir, sementara Bagnaia memimpin dengan nyaman dengan Martin lebih dari 3 detik di belakangnya. Bastianini mengukuhkan posisi ketiganya, sementara Marc Marquez menyalip Viales karena kesalahan pembalap Aprilia itu untuk merebut posisi ke-4. Di Giannantonio melintasi garis finish di posisi ke-6 meskipun penalti yang diterima Viales karena melebihi batas lintasan memaksanya turun 1 peringkat ke posisi ke-6. Marc Marquez mengalami salah satu hari yang sulit dilupakan pada hari Sabtu ini. Pembalap Gresini ini mengalami 2 kali kecelakaan di Assen. Yang pertama pada menit terakhir Q2, sementara yang kedua terjadi sesaat setelah dimulainya sprint race di Katedral Sepeda Motor. Dengan demikian, pembalap tersebut mencetak hasil 0 pertamanya di sprint musim ini, hasil yang juga membuatnya semakin jauh dari perebutan gelar juara MotoGP. Setelah balapan, Marquez menjelaskan apa yang terjadi kepada mikrofon DAZN. Terjatuh di tikungan 7. Rasanya sakit di sana, kata pembalap dengan beberapa memar yang terlihat. Kami tidak melukai diri kami sendiri, itu yang paling penting, tambahnya.